Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Syahid Abdullah SI Mkom. Perkenalkan, saya Marsani, salah satu mahasiswa Bapak di Universitas Siber Asia PJJ Informatika untuk Data Science di kelas IF 404. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi jawaban ujian akhir semester. Dari jawaban yang telah saya rangkumkan dalam presentasi ini, saya angkat dengan tema eksplorasi data social network Edge, usia, gaji, dan perilaku pembelian. Berikut ini dataset social network Edge. Terdiri dari 3 kolom atau fitur atau variabel, yaitu 2 fitur input, age dan estimate salary, kemudian 1 fitur output atau target, yaitu purchase. Age pertama, ini jenisnya yaitu numeric atau integer, usia pengguna media sosial, yaitu merupakan variabel penting dalam pemasaran karena dapat mempengaruhi minat dan keputusan pembelian. Kemudian estimate salary, biasanya numeric integer, yaitu perkiraan pendapatan pengguna. Variabel ini menjadi fitur penting karena dapat mempengaruhi daya beli dan memungkinkan pembelian produk yang akan diiklankan. Kemudian purchase, yaitu biasanya categorical, binary, 0 atau 1 atau boolean, label atau target variabel yang menunjukkan apakah pengguna membeli produk atau tidak. 1 itu membeli, jika 0 itu tidak membeli setelah melihat iklan. Variabel ini biasa digunakan dalam pemodelan prediktif, misalnya klasifikasi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan seseorang melakukan pembelian berdasarkan usia dan pendapatan. Berikut ini adalah perhitungan min, median, dan modus. Saya gunakan bahasa pemrograman R dan dijalankan di R Studio sesuai dengan yang ditampilkan. Setelah dijalankan akan menghasilkan min usia yaitu 37,6, kemudian median usia yaitu 37. Jadi antara min dan median ini tidak jauh berbeda. Dan kemudian modus usia itu 35. Untuk gaji, minnya yaitu 6.974,2. Kemudian median gaji yaitu 70.000, kemudian modus gaji yaitu 72.000. Selanjutnya, detail dari perhitungan min, median, dan modus. Penjelasannya yaitu usia. Untuk min usia itu 37,6. Ini adalah rata-rata usia pengguna media sosial sekitar 37 tahun lebih. Kemudian median usia yaitu 37, ini artinya nilai tengah dari data usia itu adalah 37 tahun. Ini berarti 50% pengguna berusia di bawah 37 dan 50% di atas 37. Kemudian modus usia yaitu 35, artinya usia yang paling sering muncul dalam dataset adalah 35 tahun. Ketiga nilai ini relatif dekat yang menunjukkan bahwa distribusi usia cukup simetris, tidak terlalu miring ke kanan atau ke kiri. Tidak ada outlier ekstrim yang mempengaruhi rata-rata secara drastis. Kemudian untuk gaji atau estimate salary, min gaji yaitu 69.742. Ini kalau saya kurskan di USD, sehingga rata-rata gaji yang diestimasi itu adalah sekitar 69,742 USD. Kemudian untuk median gaji yaitu 70.000, sehingga artinya nilai tengah dari data gaji adalah 70.000 USD, yang berarti setengah pengguna berpenghasilan di bawah angka tersebut dan setengahnya di atas. Untuk modus gaji yaitu 72.000, artinya gaji yang paling sering muncul adalah 72.000 USD. Min, median, dan modus berada di rentang yang berdekatan,
yang juga menunjukkan bahwa distribusi gaji cukup seimbang dan normal. Tidak terdapat penyimpangan besar akibat gaji yang sangat rendah atau sangat tinggi atau outlier karena rata-rata dan median hampir sama. Selanjutnya perhitungan jangkauan dan nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3. Ini juga saya menggunakan pemrograman R dijalankan di RStudio sehingga menghasilkan jangkauan usia yaitu 42, untuk kuartil usia sebagaimana tertera di tabel 25%, 50%, dan 70%. Kemudian untuk jangkauan gaji itu sebesar 1.135.000 dengan kuartal gaji seperti yang tertera di tabel, dan saya akan mencoba untuk membahas lebih detail dari usia, jangkauan usia yaitu 42. Ini berarti perbedaan antara usia tertua dan termuda adalah 42 tahun, menunjukkan sebaran usia pengguna media sosial cukup lebar. Kuartil usia untuk Q1 yaitu 25%, sehingga 25% pengguna berusia kurang dari 29,75 tahun. Artinya 29 tahun lebih. Nah, kemudian untuk Q2-nya, medianya yaitu 50%. Artinya 50% pengguna berusia kurang dari 37 tahun. Untuk Q3 yaitu 75%-nya, sehingga artinya 75% pengguna berusia kurang dari 46 tahun. Kelompok usia terbanyak yaitu 50% berada antara 29 tahun lebih hingga 46 tahun. Distribusi usia terlihat cukup merata, tidak terlalu miring karena Q1 dan Q3 tidak terlalu jauh dari median. Adanya jangkauan yang cukup besar yaitu 42 tahun itu menunjukkan dataset ini mencakup beragam generasi. Untuk gaji, estimate salary, jangkauan gaji yaitu artinya 135.000, artinya selisih antara gaji tertinggi dan terendah dalam data ini adalah 135.000 USD yang cukup besar. Kuartil Q1-nya yaitu 25%. 25% pengguna memiliki gaji di bawah 43.000 USD. Kemudian untuk median Q2-nya yaitu median 50%. 50% pengguna memiliki gaji di bawah 70.000 USD. Untuk Q3 yaitu 75% pengguna memiliki gaji di bawah 88 USD. 50% pengguna memiliki gaji antara 43.000 USD hingga 88.000 USD per tahun. Karena jangkauan besar 135.000 USD dan perbedaan antara Q1 dan Q3 juga besar, variabilitas atau penyebaran gaji cukup tinggi. Kemungkinan ada beberapa outlier dengan gaji tinggi yang membuat jangkauan menjadi besar. Selanjutnya perhitungan varian atau ragam dan standar deviasi. Masih menggunakan pemrograman R dijalankan di RStudio yang menghasilkan varian usia yaitu sebesar 109,8. Kemudian untuk standar deviasi usia yaitu 10,48. Untuk varian gaji besar 1M sekian ya, dan standar deviasi gaji yaitu 34.000 lebih. Dan pembahasan detailnya yaitu varian usia 109,8. Varian menunjukkan seberapa besar penyebaran nilai usia dari rata-rata. Kemudian nilai 109,89 ini menunjukkan bahwa kuadrat deviasi setiap usia dari rata-rata yaitu sekitar 37 tahun lebih cukup signifikan. Untuk standar deviasi usia yaitu sekitar 10, sekian. Ini adalah akar kuadrat dari varian, artinya usia pengguna secara rata-rata menyimpang sekitar 10,48 tahun atau 10 tahun lebih ya, dari rata-rata usia.
Standar deviasi sekitar 10 menunjukkan bahwa penyebaran usia tidak terlalu sempit, mencakup remaja hingga usia matang. Usia pengguna media sosial dalam dataset ini beragam dengan perbedaan umum sekitar kurang lebih 10 tahun dari rata-rata. Kemudian untuk gaji atau estimate salary, varian dari gaji yaitu sekitar 1M 162 lebih ya. Artinya angka varian yang besar ini disebabkan oleh satuan gaji yang besar dalam puluhan hingga ratusan ribu, serta karena perbedaan gaji antara pengguna sangat lebar. Untuk standar deviasi gaji yaitu sekitar 34 ribu ya. Artinya gaji pengguna menyimpang rata-rata sekitar 34.000 lebih USD dari nilai rata-rata USD atau nilai rata-rata yaitu 69.000 lebih USD ya. Kemudian standar deviasi yang tinggi ini itu artinya menunjukkan variabilitas penghasilan yang tinggi antar pengguna. Gaji pengguna sangat bervariasi dengan beberapa pengguna memiliki gaji yang jauh lebih tinggi atau rendah dari rata-rata. Hal ini penting dalam menentukan segmentasi pasar berdasarkan daya beli. Masuk ke bagian visualisasi scatter plot. Masih menggunakan RStudio dengan bahasa pemrograman R. Saya membuat visualisasi dengan menjalankan kode yang mengolah dataset. Di sini saya menggunakan package atau plugin ggplot 2 untuk menghasilkan visualisasinya. Dan dari hasil visualisasi scatter plot tersebut antara usia dan perkiraan gaji dengan warna yang membedakan apakah pengguna membeli produk atau tidak. Jadi kalau membeli itu merah atau biru. Penjelasan detailnya, distribusi data yaitu sebagian besar data terkonsentrasi antara usia 20 sampai 40 tahun dan gaji berkisaran dari 15.000 hingga 150.000. Keterkaitan dengan pembelian atau untuk data purchase-nya yaitu warna merah ini menunjukkan pengguna yang tidak membeli, sedangkan warna biru menunjukkan pengguna yang membeli. Terlihat bahwa pembelian lebih banyak terjadi pada kelompok usia 30 tahun lebih dengan gaji menengah ke atas sekitar 60.000 ke atas. Jadi kelompok usia muda dengan gaji rendah cenderung tidak membeli produk. Pemisahan kelas, jadi ada pola yang menunjukkan bahwa kemungkinan pembelian produk meningkat seiring bertambahnya usia gaji. Sebagai kesimpulan bahwa scatterplot ini mengidentifikasikan adanya pola klasifikasi alami sehingga fitur usia dan estimate salary itu cocok digunakan untuk model prediktif seperti klasifikasi. Contohnya seperti logistic regression, kemudian SVM dan decision tree. Kemudian beralih ke visualisasi histogram, masih menggunakan teknologi tools yang sama, tapi di sini saya tambah plugin Grid Extra yaitu untuk menggandingkan dua diagram menjadi satu di bagian plotnya, sehingga tampil seperti yang terlihat, menampilkan hasil analisa dari dataset social network ads dalam bentuk histogram menggunakan bahasa pemrograman R ini. Penjelasan detailnya bahwa histogram usia atau age itu mayoritas pengguna berada dalam rentang usia 25 sampai 40 tahun. Distribusi usia tampak menyebar relatif merata dengan puncak pada usia sekitar 30 sampai 35 tahun. Untuk histogram perkiraan gaji atau estimate salary, pendapatan pengguna itu bervariasi dari sekitar 15.000 hingga 150.000. Jadi sebagian besar pengguna memiliki gaji di bawah 100.000 dan distribusinya itu cenderung miring ke kanan atau right skewed, menunjukkan lebih banyak pengguna dengan gaji lebih rendah. Sebagai kesimpulan bahwa kelompok usia produktif yaitu terutama di 30 sampai 35 tahun dan pendapatan di bawah 100.000 rupiah, 100.000 USD. Nah, masuk ke visualisasi box plot dengan dataset yang sama menghasilkan
penjelasan bahwa median usia berada sekitar 35 tahun seperti yang tertera di gambar. Kemudian sebagian besar usia pengguna berkisar antara 25 tahun hingga 45 tahun kuartil bawah atau atas. Tidak tampak outlier yang signifikan pada distribusi usia. Kemudian untuk box plot perkiraan gaji, yaitu median perkiraan gaji berkisar sekitar 60.000 sampai 70.000. Terdapat distribusi yang lebar dengan gaji minimum sekitar 15.000 dan maksimal hingga 150.000. Tampak beberapa outlier pada gaji tinggi di atas 130.000 yang berarti ada sebagian kecil pengguna dengan pendapatan jauh lebih tinggi dibanding mayoritas. Dalam visualisasi untuk eksplorasi data ini, kalau kita tanyakan mana yang paling baik untuk melakukan eksplorasi data, dari ketiga bentuk visualisasi tersebut, menurut saya scatter plot adalah yang paling baik untuk eksplorasi data, terutama di awal, karena paling informatif, memperlihatkan hubungan antara dua fitur sekaligus memberikan gambaran segmentasi perilaku pembelian. Namun, histogram dan box plot juga tetap penting sebagai pelengkap dalam analisis univariate. Untuk nilai ekstrim dan outlier, jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan metode IQR, interquartile range, yaitu variable age tidak ditemukan outlier. Kemudian untuk variable estimate salary juga itu tidak ditemukan outlier. Artinya, seluruh data usia dan gaji masih berada dalam rentang yang wajar menurut aturan statistik IQR. Meskipun secara visual mungkin tampak seolah ada nilai yang jauh, misalnya gaji 150.000, tapi itu masih dianggap normal dalam distribusinya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas bimbingan Bapak sama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.